Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Meta Mutiara Kolbi dari kelas 12 G Kimia. Di sini saya akan membahas mata pelajaran matematika kelas 12 bagian materi tentang analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis ini, korelasi mengindikasikan sejauh mana perubahan pada satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lainnya. Hasil dari analisis korelasi biasanya diukur menggunakan koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara negatif 1 hingga positif 1. Koefisien korelasi positif menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Misalnya, ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga akan meningkat. Kedua, koefisien korelasi negatif atau negatif 1 menunjukkan bahwa kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Misalnya ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya akan menurun. Koefisien korelasi 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, tujuan analisis korelasi. Yang pertama, untuk mengenali hubungan antar dua variabel. Untuk mengetahui hubungan, apakah dua variabel saling berhubungan atau tidak, serta seberapa kuat hubungan tersebut. Yang kedua, dalam beberapa kasus, korelasi dapat digunakan untuk membuat prediksi. Misalnya, jika ada korelasi yang kuat antara dua variabel, kita bisa menggunakan satu variabel untuk memperkirakan variabel lainnya. Yang ketiga, membantu memahami pola atau kecenderungan yang mungkin ada di antara variabel yang diteliti, baik itu hubungan positif maupun negatif. Yang selanjutnya, dalam bisnis atau penelitian, analisis korelasi dapat membantu dalam membuat keputusan yang didasarkan pada hubungan antar variabel yang relevan. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu analisis korelasi dan beberapa tujuannya. Selanjutnya kita bahas contoh soalnya yuk. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal, yaitu seorang ahli gizi akan menyelidiki hubungan antara massa otot dan usia. Sampel massa otot usia dari 40 orang berumur 40 sampai 79 tahun. Ini tertera ada 8 data. Ini X-nya, variabel X-nya adalah usia dan variabel Y-nya yaitu massa otot. Selanjutnya, menghitung koefisien korelasi data. Langkah pertama, menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Seperti yang sudah saya katakan, variabel bebasnya yaitu di X, yaitu ini usia, dan variabel terikatnya yaitu massa otot. Selanjutnya, langkah kedua, menentukan banyak data. Banyak data sama dengan N adalah ini, banyak datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, N sama dengan 8. Selanjutnya, kita akan mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Cara mencari X kuadrat yaitu dihitung dari variabel yang X. Di data pertama, variabel X-nya 71. Untuk mencari variabel X kuadrat, kita kalikan 71 dikuadratkan. Jadi menghitungnya sama seperti 71 dikali 71, hasilnya akan menjadi 5041. Begitupun dengan variabel selanjutnya. Selanjutnya, di variabel Y kuadrat, sama halnya dengan di variabel X kuadrat, cara mencari Y kuadrat dihasilkan dari 82 dikali 82. Hasilnya 6724. Dan begitupun selanjutnya sampai ke data terakhir. Selanjutnya, di bagian XY, untuk mencari XY, kita mengalihkan saja di variabel X dengan dikalikan dengan variabel Y, yaitu 71 dikali 82, hasilnya 5822. Begitupun selanjutnya sampai data ke-8. Untuk selanjutnya, untuk mencari sigma X, kita
jumlahkan dari data pertama sampai data terakhir. 71 ditambah 64 ditambah 43 ditambah 67 ditambah 56 ditambah 73 ditambah 68 dan ditambah 56, hasilnya akan menjadi 498, sama dengan ini tuh sigma X. Begitu juga dengan sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Semua yang bersimbol sigma itu adalah hasil dari penjumlahan keseluruhan data. Selanjutnya, mencari koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Hasilnya akan menjadi 8. 8 adalah dari substitusi dari N. N itu adalah jumlah data. Jadi kita masukkan 8 dikali 40.487. Ini hasil dari XY, hasil dari sigma XY dikurangi 498. Ini hasil dari sigma X, substitusi dari sigma X dikali 659. Ini substitusi dari sigma Y per N. N itu yaitu tadi 8 dikali 31.700 dikurangi 248 4 dikali akar dari N 55.011 dikurangi 659 kuadrat. Hasilnya adalah 323.896 dikurangi ini hasil dari perkalian dari atas, yaitu hasilnya 328.182 per akar dari 253.600 dikurangi 200.048 dikali akar dari 440.088 dikurangi 434 281. Hasil dari semua ini adalah negatif 4.286 per akar dari 5.596 dikali akar dari 5.807. Dan selanjutnya R sama dengan ininya dilanjutkan, dimasukkan ke sini, negatif 4.286 per perkalian dari akar ini dikeluarkan, hasilnya menjadi 5.699,76. Hasilnya adalah negatif 0,75. Selanjutnya, interpretasi korelasi diperoleh nilai R yang tadi R sama dengan negatif 0,75 sehingga antara variabel X dan Y berkorelasi negatif kuat. Kenapa kuat? Kita harus melihat dari tabel data ini. Tadi data kita adalah negatif 75 dan negatif 79 itu ada di barisan yang tingkat korelasinya kuat. Jadi ini adalah alasan mengapa tadi negatif 0,75 mengapa kuat gitu, karena ini alasannya. Yang berarti nilai X semakin berkurang, maka nilai Y semakin bertambah. Maaf ya, ini tidak selaras dengan buku. Selanjutnya kita menghitung R kuadrat atau menghitung pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumusnya adalah R kuadrat sama dengan
R kuadrat dikali 100%. Antara R kuadrat yang ini dengan R kuadrat yang ini beda ya guys. Selanjutnya kita masukkan rumusnya. R kuadrat sama dengan R kuadrat hasil koefisien korelasi yang tadi adalah negatif 0,75 dikuadratkan dikali 100. Hasilnya adalah 0,5625 dikali 100. Hasilnya 56,25%. Jadi, pengaruh usia terhadap massa otot adalah sebesar 56,25%. Sedangkan pengaruh variabel lain hanya sebesar 43,75. Dari mana hasil ini? Hasil 43,75 diperoleh dari hasil 100% dikurangi 56,25, hasilnya 43,75%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.